wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba menginformasikan perihal nasib guru P1 dan guru KODP yang tidak dapat formasi di P3K 2024. Ya Bapak Ibu, baik guru P1 dan KODP kemungkinan besar tidak bisa diangkat 100% nantinya Bapak Ibu guru ya di P3K guru tahun 2024. Itu sudah pernah dibahas oleh Prof Nunuk Suryani ya, bahwa jumlah guru yang ikut P3K jauh lebih banyak ketimbang jumlah formasi yang tersedia, sehingga menurut saya itu tidak berimbang Bapak Ibu, dan itu berimbas terhadap pengangkatan guru menjadi ASN P3K. Baik Bapak Ibu, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K di tahun 2024. Nasib guru P1 dan KODP yang tidak dapat formasi di tahun 2024. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini kami dapatkan informasinya di Instagram ya, seperti ini. Guru honorer tidak dapat formasi 2024 itu tidak dialihkan ke paruh waktu. Sebagaimana kita selalu mendengarkan informasi dari Menteri Menpan RB Bapak Ibu ya, beliau mengatakan bahwasanya honorer itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu. Ya, itu adalah salah satu strategi dari Kemenpan RB untuk menuntaskan honorer agar berubah status dari honorer menjadi P3K. Cuman persoalannya, kalau P3K paruh waktu itu diterapkan di guru, sepertinya itu bertentangan Bapak Ibu ya. Sepertinya itu bertentangan, dan itu sudah dikatakan langsung oleh Ibu Prof Nunuk. Di sini dikatakan guru honorer tak dapat formasi P3K 2024 itu tidak dialihkan ke paruh waktu. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan, guru honorer P1 yang tidak mendapatkan formasi P3K di tahun 2024 tidak akan dialihkan ke paruh waktu. Hal ini juga berlaku untuk guru mapel. Guru mapel harus memenuhi beban kerja penuh selama 24 jam. Ya, alasannya kenapa guru tidak bisa dialihkan ke P3K paruh waktu, karena guru itu harus mengajar, harus memenuhi ya. Karena guru itu harus memenuhi beban kerja penuh selama 24 jam. Yang mana di sini Kemendikbudristek telah mengusulkan agar guru tidak masuk dalam P3K paruh waktu melalui RPP manajemen ASN. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, untuk penuntasan honorer itu sudah ada payung hukumnya Bapak Ibu teman-teman ya. Payung hukumnya itu adalah RPP manajemen ASN, seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini dikatakan langsung ya, ini langsung Prof Nunuk ya, ini foto Ibu Nunuk. Di sini dikatakan, ini pernyataan Prof Nunuk teman-teman ya, terkait dengan guru ya. Guru tidak bisa dimasukkan ke dalam sistem P3K paruh waktu. Dasarnya jelas bahwa guru ASN harus memenuhi beban kerja 24 jam sehingga tidak memungkinkan mereka mengajar di sekolah lain. Nah, jadi kemungkinan besar ya guru itu tidak akan dimasukkan dalam skenario guru paruh waktu yang nantinya tertera di RPP manajemen ASN sebagai tindak lanjut penyelesaian honorer paling lambat Desember 2024. Nah, otomatis kita belum tahu bagaimana nasib P1 misalkan ya, P1 ini tidak mendapatkan formasi P3K di tahun 2024. Begitu juga dengan guru honorer KODP Bapak Ibu ya. Ini yang masih kita tunggu ya, bagaimana alur mekanisme seleksi P3K guru tahun 2024 ya. Mudah-mudahan segera dirilis Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 yang saya hormati beserta seluruh anggota Komisi 10 yang saya banggakan. Terima kasih Pak Menteri untuk kesempatannya, dan pada kesempatan ini kami ingin mengupdate perkembangan seleksi ASN P3K yang sebenarnya sudah kami paparkan di depan Pansel Kemenpan RB
namun di forum ini belum. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa sebenarnya seleksi ASN P3K ini sebenarnya jawaban atas visi besar pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan, yang mana sebenarnya kami sangat ingin Kemendikbudristek untuk memenuhi kebutuhan guru dan teknik yang berkualitas secara tepat waktu, sehingga menjamin kesejahteraan, penghargaan, dan pelindungan guru secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kami pun Kemendikbudristek juga mendukung arah kebijakan pengadaan JASN tahun 2024, yang mana sebenarnya ini adalah amanah dalam penataan tenaga non-ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang penyelesaian seoptimal mungkin tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah. Pada saat itu Pak Presiden juga sudah mengumumkan total jumlah rekrutmen ASN tahun 2024, dan Pak Menteri juga sudah menyampaikan dalam forum berikutnya tahun 2024 bahwa sampai saat ini Presiden bersama Pak Menpan RB saat itu menyampaikan ada 2 juta formasi. Kami sangat mendukung terkait dengan hal tersebut, sehingga pada saat itu kami menyampaikan usulan terkait dengan formasi Kemendikbudristek untuk penuntasan tersebut sejumlah 419.146. Jika jumlah formasi itu diusulkan di tahun ini, maka seluruh tenaga non-ASN di sekolah-sekolah negeri sudah tuntas di tahun ini. Namun kami sampaikan perkembangan yang sudah terjadi. Upaya pemenuhan kebutuhan guru di sekolah negeri sepanjang tahun belum pernah sesuai dengan harapan. Namun kabar gembiranya, usaha bersama gotong royong kita bersama berhasil menempatkan 775.000 guru menjadi ASN. Jumlah ini tentu jumlah yang sangat luar biasa, mendekati angka 1 juta. Dan kami terus melakukan upaya agar 419.000 untuk memenuhi 1 juta guru itu bisa terpenuhi di tahun ini. Namun sampai dengan upaya yang kami lakukan, jadi kami mungkin sampaikan bahwa usulan formasi itu sudah ditutup oleh Menpan RB tanggal 31 Januari tahun 2024. Lalu karena kami melihat bahwa total usulan itu belum seperti yang kami harapkan, yaitu 419.000 dan 82.000 usulan untuk tenaga kependidikan, maka kami bersurat dan memohon kembali untuk bisa mengundang pemerintah daerah agar mengusulkan kembali formasinya. Yang sebenarnya ini adalah kewenangan dari Menpan RB untuk mengundang Pemda. Tapi karena kami sangat ingin ini maksimal, maka kami pun mengundang kembali. Dan kami melakukan rapat koordinasi mengundang 546 instansi daerah. Dan hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. Jadi 2 region itu seluruh instansi daerah di Indonesia kami undang, di Jakarta dan di Makassar. Hasilnya sampai dengan berakhir formasi itu ditutup, rakor itu dilakukan di Jakarta tanggal 22 sampai 24 Februari, lalu di Region 2 di Sulawesi itu di 26 sampai 28 Februari. Sampai ditutup formasi yang sampai di Menpan RB dan ditetapkan sudah itu sejumlah 170 ribuan. Jadi jumlah formasi yang sudah dikunci itu sampai terakhir itu adalah 170 ribu formasi. Jadi kalau angka tepatnya 170 ribu itu kami juga mengusulkan untuk memindahkan usulan CASN PNS itu ke P3K untuk tahun ini. Sehingga dari usulan tersebut masih ada kekurangan sebesar 241.000 lagi. Dan itu pun jika tidak ada usaha-usaha yang luar biasa, maka 241.000 kekurangan itu tentu tidak akan bisa terpenuhi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, usaha keras bersama kita itu juga berhasil mengangkat P1 hingga tahun 2024 ini hampir semua, dan dimungkinkan, diperkirakan berdasarkan pemetaan kami dari semua usulan itu masih menyisakan 2.600 P1 saja dari 190.000 P1 yang sudah kita upayakan selesai.
Oleh karena itu pada rapat terakhir Rakor itu kami mengusulkan beberapa rekomendasi, antara lain tetap mengupayakan penuntasan P1 atau prioritas 1 dengan berbagai cara dan total, namun sampai terakhir itu ada instansi daerah yang belum menuntaskan P1 sebesar 30 instansi. Jadi ada 30 instansi yang P1-nya belum tuntas, yang angkanya di angka 2.600-an. Kemudian kami juga mengusulkan formasi lain seperti pengawas yang sekarang ini sedang kosong, dan juga mengusulkan formasi tendik. Jumlah usulan kami adalah 82.000. Dan saat ini formasi CF apa yang diusulkan oleh pemerintah daerah itu bukan seperti tahun sebelumnya. Mekanismenya adalah pemerintah daerah mengusulkan CF itu langsung ke PKN. Sehingga kira-kira apa formasi teknik yang akan diusulkan, apakah sejalan dengan usulan dari Kemendikbudristek, itu nanti pemerintah daerah akan langsung mengusulkan kepada pemerintah, kepada PKN. Dan kami hanya memberikan pertimbangan-pertimbangan sebenarnya yang dibutuhkan di daerah saat ini apa saja CF-nya. Jadi kurang lebih itu Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota terkait dengan pembangunan seleksi ASN P3K. Jadi ada 170.000 lebih sedikit formasi yang 24 dan masih